Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Novel Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang diambil dari akun Twitter dari tulisannya @bonkio. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kelima. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kali ini saya akan berbagi cerita lagi kepada teman-teman tentang sebuah pengalaman yang dialami langsung oleh istri saya. Cerita ini akan saya tuliskan kembali dengan sudut pandang yang disesuaikan agar lebih mudah dipahami. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya tidak akan menyebutkan setiap karakter dalam cerita ini dan nama asli, melainkan nama samaran untuk menjaga privasi mereka. Sama halnya dengan nama tempat, nama instansi, nama jalan dan hal apapun yang sekitarnya dapat menyebabkan ketersinggungan bagi beberapa pihak. Cerita ini terjadi beberapa tahun lalu ketika istri saya masih duduk di bangku SMA, tepatnya pada awal tahun 2009. Istri saya merupakan anak dari 5 saudara yang bisa disebut anak tengah. Ia memiliki 2 orang kakak laki-laki dan 2 orang adik perempuan. Sebut saja Aryan, Agaluh, Tiara, dan Sidik. Dan istri saya bernama Nitya. AA karena memang itu saya merupakan keluarga berdarah Sunda yang dibesarkan oleh seorang wanita tangguh, seorang diri, Mami. Begitu kami memanggil beliau tanpa panjang lebar lagi. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu tidak jauh berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Satu hal yang membuatnya spesial adalah penanda di kalender menunjukkan tahun 2008 telah usai. Ditya baru saja merayakan tahun baru bersama 4 orang temannya. Hari itu bangun lebih siang dibandingkan biasanya. Oh iya, hari itu merupakan hari libur bersama menyambut pergantian tahun 2009. Ia terbangun dengan kondisi masih kelelahan setelah semalaman bergadang bersama teman-temannya, menikmati barbecue yang sudah mereka rencanakan jauh hari sebelumnya. Dia meraih telepon genggam miliknya, berharap pada pesan masuk dari pacarnya. Hubungan Ditya dan pacarnya sebenarnya baik-baik saja, namun kesibukan pacarnya yang kala itu berprofesi sebagai pembalap muda profesional membuatnya seringkali pergi keluar kota, bahkan luar negeri, untuk mengikuti kompetisi-kompetisi balap motor. Happy New Year to us Ditya. Sebuah pesan terlihat di notifikasi HP BlackBerry miliknya. Maaf ya, gak bisa New Year bareng kamu. Semoga tahun depan kita bisa ngerayain tahun baru bebarengan ya. Begitulah pesan yang ditulis dan India pun tersenyum kecut membaca pesan dari pacarnya dengan mata yang masih berat dan setengah tertutup. India pun membalas kembali pesannya dan menanyakan kapan dia akan kembali. Balas Ditya kepada pacarnya, tidak ingin mengutarakan perasaan yang sebenarnya. Ditya pun mencoba membenahi posisi tubuhnya yang tadi terlentang, kini duduk bersandar di tembok sembari mencari charger HP yang sudah terpasang pada stok kontak di kamarnya tersebut. Ia mencolokkan HP-nya dan bangkit dari kasurnya, meninggalkan handphonenya di atas bantal. Ketika dia mencoba bangkit dari kasur menggunakan lengan kiri untuk menahan beban tubuhnya, ada rasa sakit seperti tertekan dan sedikit menusuk di bahu sebelah kirinya. Aduh, salah bantal lagi, keluh Claudia saat itu. Yang Ditya tidak sadari adalah hal itu merupakan awal dari sebuah kejadian yang akan merubah sudut pandang hidupnya dari sebegitu sesuatu yang memang tidak bisa dipandang oleh mata. Setelah akhirnya berhasil bangkit dari kasur yang tidak ingin melepaskannya, dia pun beranjak keluar dari kamar. Tumben udah bangun teh. Dilihatnya sosok perempuan tangguh kebanggaannya telah berdiri, menyiapkan sarapan di meja makan dengan pakaian yang masih sangat rapi. Mami mau pergi? Tanya Ditya kepada Mami. Iya, mau pergi sebentar ke Cakung, ke rumah Umi. Kok gak ngajak sih? Umi adalah panggilan untuk nenek mereka, ibu dari Mami yang tinggal tidak terlalu jauh dari mereka. Sebentar doang mau jemput Umi, siapa tahu mau nginep di sini. Sarapan udah Mami siapin ya, yang lain masih tidur soalnya. Iya Mi, emang sekarang jam berapa sih? Tanya Ditya sambil melihat ke arah jam dinding yang terpasang pada tembok besar di ruang tamu. Ini masih jam 8. Iya, Mami bilang tumben kali libur aja, susah bangun. Oh iya,
Aku kira udah jam 11.30, ucap Ditya yang sudah sarapan dulu. Nanti balik tidur lagi ah. Mami mau manasin kopi dulu ya teh. Lanjut Mami sambil berjalan ke garasi rumahnya, membawa kunci mobil, berniat menyalakannya. Dan Ditya pun berjalan menuju meja makan. Ia membuka tudung saji yang tersusun rapi, menutupi sejumlah makanan yang telah disiapkan Mami sebelumnya. Ditya menarik kursi makan yang terletak di sisi kirinya, berniat duduk di sana. Sampai tiba-tiba kedua kalinya ia merasakan hal yang sama, seperti yang ia rasakan tadi. Aduh, bahu sebelah kirinya kok terasa nyeri lagi ya. Dan kali ini sedikit lebih sakit dari sebelumnya. Kenapa teh? Tanya Mami yang sudah kembali dari garasi usai menyalakan mesin mobil. Salah bantal kayaknya Mi, nyeri banget ya. Mami panggilkan tukang urut aja ya. Gak usah lah Mi, gak apa-apa kok. Paling nanti juga mendingan, tegas Ditya. Beneran gak apa-apa? Kalau keseleo gimana? Tanya Mami yang sedikit khawatir. Mami memang sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Santai Mi, jawab Ditya. Udah mau pergi aja, nanti juga habis sarapan aku masuk kamar lagi. Beneran teh? Iya Mi. Ya udah, Mami jalan ya teh. Mami pun berbalik melangkah menuju pintu depan. Dia mengikutinya di belakang. Hati-hati ya Mi, ucap Ditya sembari melambaikan tangannya ke arah mobil melaju menjauh, meninggalkan rumah. Ia kembali menuju ke dalam rumah, menutup pintu depan dan membuka gordengnya, membiarkan cahaya mentari di awal tahun menyinari ruang tamu rumahnya. Sesaat ia teringat seporsi lontong sayur di meja makan yang telah dibukanya. Ditya pun berjalan kembali ke meja makan yang hanya berjarak 5 langkah dari tempat ia berdiri. Sampai kembali ia merasakan nyeri di bahu kirinya lebih nyeri dari sebelumnya. Seakan sesuatu yang tajam mencengkram bahu kirinya. Kali ini ia mencoba meraih tembok, pelintir mencoba menahan sebagian tubuhnya, mencoba menyusuri tembok yang menjadi pembatas antara 3 ruangan, ruang tamu, ruang makan, dan kamarnya. Ia terus berjalan berusaha meraih knop pintu kamarnya. Di ujung tembok, Ditya mendengar seorang yang menegurnya. Ngapain kamu? Terdengar suara dari arah ujung ruang makan. Dilihatnya Aryan yang baru saja turun dari tangga yang terletak tepat di samping wastafel pencuci piring. Mau masuk kamar, Ah? Aku udah bangun. Tanyanya kepada kakak lelaki tertuanya. Belum tidur ini, jawab Aryan. Aku lapar. Ada makanan gak? Ada, jawab Ditya. Dia sambil melihat ke arah meja makan, seakan menunjukkan kepada Aryan sarapan yang sudah disiapkan Mami. Kamu kenapa? Tanya Aryan, melihat Ditya seperti menahan nyeri. Gak tahu nih, A. Bahu kiri aku sakit banget. Ini pundak sebelah kiri. Dih, tahu baru sakit. Ya udah, sana tidur lagi, Ki. Ditya yang sudah terbiasa dengan sifat Aryan yang suka sekali mengisangi adik-adiknya itu hanya tertawa kecil, lalu berbalik menuju ke kamarnya. Ia duduk di kasur sembari menjandarkan punggungnya di tembok kamar. Ia meraih HP BlackBerry di atas bantal yang ia tinggal dalam keadaan dicas. Sesaat ia merasakan rasa nyeri itu lagi, kali ini ketika punggungnya bersentuhan dengan tembok. Tidak sesakit sebelumnya, tapi kali ini sedikit ada rasa menusuk-nusuk. Ia pun memperbaiki posisi rebahan badannya di kasur. Aneh, kali ini seperti ada yang mengganjal di punggungnya. Belum sempat ia meraba punggungnya, terasa nyeri dan menusuk-nusuk, itu kembali terasa, seolah ada sesuatu yang sebelumnya mencengkram erat bahu kirinya dengan benda-benda tajam ini. Perlahan mulai menusuk-nusuk hampir seluruh bagian atas punggungnya. Ia tidak kuat menahan rasa sakit yang entah bagaimana. Perlahan mulai menusuk sampai kepalanya pun terasa ingin terpecah. Lalu tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Ia terlelap larut dalam ketidaksadarannya. Perlahan matanya terbuka, dilihatnya sekeliling sejauh mata memandang. Tidak ditemukannya siapapun selain rumputan hijau yang luas dengan ilalang tinggi yang tidak beraturan. Bingung, Ditya pun melangkahkan kakinya perlahan. Selangkah demi selangkah menyusuri lahan itu, sampai didengarnya suara gemecik gesekan rumput yang menyertai langkahnya. Seakan ada sesuatu yang mengikutinya di belakang. Penasaran, ia pun menoleh ke belakang. Terkejut dan takut,
Itu yang dirasakan seketika. Ia melihat ke belakang dan menyadari yang mengikutinya. Sosok ular hitam besar tengah berdiri menegakkan sebagian tubuh atasnya jauh lebih tinggi dari Ditya, sembari sedikit menundukkan kepalanya. Badan Ditya yang ketakutan tidak mampu bergerak sedikit pun. Bahkan untuk menggerakkan bibir, semua sendi tubuhnya seakan mati. Namun ada rasa aman di dalam hati, tiap entah bagaimana. Ada perasaan hangat dalam tatapan sosok itu. Ada yang menarik dari sosok itu. Dilihatnya jauh ke atas. Terpasang mutiara berwarna emas di kepalanya. Perlahan sosok itu menurunkan kepalanya, mendekatkan tatapannya, hingga terjadilah momen itu. Mereka berdua beradu pandang seketika. Ditya terbangun dari tidurnya, berkeringat dengan napas berat. Begitu berat napasnya sampai terdengar, seolah baru saja melakukan maraton. Tadi dia tiba-tiba terdengar suara Mami dari depan kamarnya. "Teteh kenapa?" Suara Mami seakan memecah kebingungan. Ditya akan mimpi buruk yang baru saja dialaminya. "Nggak apa-apa, Mi. Mami udah pulang," sahut Ditya sembari mengusap keringat yang mengucur deras di keningnya. "Udah dari tadi, Nak. Bangun yuk. Udah jam berapa ini? Baru juga tidur, Mi," jawab Ditya kepada Mami. "Nah, maco ini Teteh. Udah sore nah ini." Ditya yang mendengar itu kaget. Ia segera bangkit dari kasurnya dan membuka pintu kamar. "Udah sore, emang jam berapa, Mi?" kata Ditya kepada Mami yang ia lihat seketika. Di pintu kamarnya dibuka. "Udah jam 5.11, maghrib dari tadi dibangunin gak bangun-bangun ah. Jam 5. Ditya memastikan ucapan Mami sambil melihat ke arah jam dinding. Benar saja, dilihatnya menunjukkan pukul 17.10. "Teteh kenapa?" tanya Mami yang penasaran akan sesuatu hal yang didengar Mami dari kamar Ditya. "Hah? Kenapa ya Mami? Habis dari tadi kayak ceceritan gitu." "Hah? Enggak kok Mi," cerita Ditya, bingung karena seingatnya di dalam mimpinya tadi, jangankan teriak, menggerakkan bibirnya saja tidak bisa. "Oh, masa sih Mi?" "Iya, makanya Mami bangunin." Sesaat mereka berdua terdiam. "Ya udah bangun, sholat dulu," ucap Mami memecah keheningan. Malam itu pun berlalu begitu saja, tidak ada keanehan lagi sampai keesokan paginya. Ditya membuka batanya terbangun tidak nyaman, merasakan rasa nyeri yang tiba-tiba mengganggu tidurnya. Bahu kirinya kembali terasa nyeri, masih dengan perasaan terganjal. Sesuatu ia tidak ingin terlalu larut dalam rasa sakit itu. Ia pun beranjak ke kamar mandi, bersiap untuk pergi ke sekolah. Ditya yang duduk di bangku kelas 3 SMA di sebuah sekolah swasta yang cukup ternama di daerah Bekasi Selatan. Hari itu dengan berat hati harus tetap berangkat ke sekolah, walaupun masih merasakan rasa nyeri yang sebenarnya membuat ia kesulitan berdiri. Untungnya jam terakhir hari itu kosong. Guru yang seharusnya mengajar ternyata tidak masuk hari itu. Ditya bersama keempat temannya layaknya anak-anak ABG pada zaman itu. Ketika ada jam kosong mengisi waktu mereka dengan bergosip dan berfoto-foto. Sampai satu momen yang membuat mereka terkejut. Terjadi tidak hanya mereka, tapi semua murid di kelas itu pun menyaksikannya. Dari salah satu foto mereka berlima, terlihat ada yang aneh. Foto itu sesuai urutan dari kiri ke kanan. Stephanie, Nabila, Tari, Ditya, dan Nadia. Namun kejanggalan berawal ketika Nadia tiba-tiba berkata, "Ini apa?" sambil menunjuk sesuatu yang terlihat tidak wajar berada di antara Ditya dan dirinya. "Ini siapa?" Nabila terkejut dengan nada tinggi. Mereka berlima terdiam dan seisi kelas pun menoleh ke arah mereka. Dalam foto itu ada sosok wajah seorang perempuan, seolah mengintip dari balik tubuh Ditya, menambahkan sebaliknya sisi kiri, wajahnya dengan rambut panjang yang sedikit tidak beraturan. Murid-murid lainnya pun menghampiri untuk melihat foto tersebut, membuat suasana menjadi sedikit geger. Mereka saling berbisik, ada juga yang berbisik, semua tertuju pada percakapan mengenai foto itu. Tanpa ada satu orang pun yang menyadari, di sekitar mereka, salah satu dari mereka mulai berbeda. Ditya dari kerumunan itu perlahan melimpir, menghindar.
merasa tidak nyaman. Sampai akhirnya Nabila yang sedari tadi memperhatikan gelagat Ditya pun menyadari sesuatu. "Gak apa-apa?" tanya Nabila dengan nada yang lumayan tinggi, memecah kebisingan kelas. Seketika semua mata tertuju pada Ditya yang terlihat mulai lunglai. Mereka panik. Beberapa orang berusaha secepat mungkin menghampiri di setiap menahan tubuhnya Ditya yang terlihat hampir saja terjatuh ke lantai. Bukan tidak kuat ataupun lemas, tapi beban tubuh Ditya saat itu seakan bertambah berkali-kali lipat dari beban normalnya. Sampai beberapa anak lelaki pun kewalahan mencoba menahan tubuhnya. Bingung. Akhirnya beberapa di antara mereka bergegas ke ruang guru. Ia mencoba memanggil guru agama mereka. Ditya pun didudukan pada sebuah bangku di pojok ruangan dengan beberapa anak yang menemaninya. Sementara yang lain ada yang menghindar karena takut, ada juga yang berjaga di depan kelas untuk menjaga ketenangan agar tidak sampai menambah geger. Pak Darwis yang merupakan guru agama mereka pun tiba dan segera masuk ke dalam untuk melihat kondisi Ditya. Ditemani oleh wali kelas mereka, Bu Sophie. "Kenapa Ditya? Sakit?" Bu Sophie mencoba berbicara kepada Ditya yang terlihat semakin pucat. "Sakit, Bu," jawab Ditya. "Mananya yang sakit?" "Sebelah kiri, Bu," ucap Ditya sembari memegang bahu kirinya. "Coba Bapak lihat." Pak Darwis menghampiri Ditya yang terduduk lemas. Beberapa orang temannya termasuk Nabila meraih HP mereka mencoba menghubungi pihak keluarga Ditya. "Oh, ya sudah, kita coba bawa ke UKS saja." Pak Darwis pun mencoba membantu Ditya berdiri, namun seketika seakan tidak kuat memapahnya. Pak Darwis pun ikut terjatuh terduduk ke lantai. "Astagfirullah, gak kuat saya. Coba anak laki-laki beberapa bantuin." Juga beban tubuh Ditya seolah semakin bertambah. Beberapa murid lelaki di kelas pun ikut membantu Ditya untuk berdiri. Berat sekali tubuh Ditya, bahkan tidak dapat digerakkan. Hanya bisa membungkuk seperti seorang nenek tua. "Sakit, Pak," kata Ditya sambil berkata lirih. "Iya, sabar ya Dit. Sebentar lagi ibu dan kakak kamu datang. Kamu bisa segera pulang," ucap Pak Darwis mencoba menenangkan. Tidak lama setelahnya benar saja, Mami dan Aryan tidak lama sampai di kelas. Di rumah Ditya memang tidak begitu jauh dari sekolahnya. Mami dan Aryan terkejut melihat Ditya. Mereka pun bergegas membawa Ditya menuju mobil yang terparkir di lapangan depan sekolah dengan dibantu beberapa murid dan kedua guru tadi. "Bu, ini ada yang gak beres," pesan Pak Darwis kepada Mami. "Gak beres gimana, Pak?" tanya Aryan menimpali pertanyaan itu. "Sebaiknya kalau ada orang yang paham, coba langsung dibawa saja ke sana," tambah Pak Darwis kepada Aryan dan Mami. "Iya Pak, nanti saya coba panggilkan tukang urut dulu di rumah," sahut Mami sedikit kurang percaya bahwa ada hal aneh yang sedang menimpa putrinya. Semuanya mereka pun sampai di depan rumah Mami, bergegas keluar dari mobil, membantu membukakan pintu. Di sisi Ditya duduk, Aryan pun juga bergegas memapa Ditya yang terlihat semakin membungkuk. Namun anehnya Ditya kini tidak lagi seberat sebelumnya. Beban tubuhnya kembali normal. Mereka membawa Ditya ke kamar. Mami membantu Ditya menggantikan bajunya. Aryan melihat ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 16.00 pun bersiap untuk pergi ke rumah temannya. Hari itu Aryan terpaksa meninggalkan Ditya untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Beruntung saat itu rumah sudah ramai. Agalu sudah tiba dari kegiatan kampusnya. Tiara dan Cindy pun sudah pulang sekolah. "Agalu, tolong panggilkan tukang urut yang biasa ya," pinta Mami kepada Agalu yang ketika itu ikut menemani Ditya. "Nanti Ditya gimana?" tanya Agalu yang khawatir. "Gak apa-apa, nanti Ditya mama yang jagain." Rumah tukang urut langganan mereka memang tidak jauh dari rumah, hanya berjarak 3 blok dari situ. "Ya sudah, aku panggilin sebentar ya Mi." Agalu pun bergegas menyalakan motornya dan langsung meluncur ke rumah tukang urut tersebut. Tidak terlalu lama, Agalu kembali dengan motornya. Terlihat sebuah motor mengikuti di belakangnya dengan 2 orang berada di atasnya. Seorang lelaki dan wanita parubaya yang usianya sekitar 40 atau 45 tahunan. Aji sang perempuan parubaya pun turun dari motornya,
mengikuti Agaluh masuk ke rumah. Ditya dan Mami sudah menunggu di ruang tamu. Mbah Jasmi, sang tukang urut pun duduk di sofa tepat di depan Ditya. Mbah Jasmi menatap dalam ke mata Ditya. Tangan kanan Mbah Jasmi berusaha mencoba meraih bahu kiri Ditya. Sampai tiba-tiba, astagfirullahaladzim. Seakan terkejut, Mbah Jasmi mengucap istighfar seraya berdiri. Seketika berbalik dan bergegas keluar menghindar dari ruang tamu. Lebih tepatnya menghindar dari Ditya. "Pok, mau kemana?" tanya Ditya dan Mami. "Maaf Bu, saya nggak bisa ngurut nengnya." Sambil terbata-bata, Mbah Jasmi bergegas mundur, mempercepat langkahnya. "Kalau untuk urusan ini, cari orang yang pintar aja Bu," tegas Mbah Jasmi. Ia pun segera menaiki motornya sambil seakan berbisik menjelaskan kepada suaminya. Suami Mbah Jasmi pun seakan terkejut dengan apa yang disampaikan istrinya. Memandang Ditya dengan tatapan kaget dan segera memutar balikan motornya, bergegas pergi meninggalkan rumah. Ditya dan Mami pun bingung dengan apa yang terjadi. Mami dan Agaluh pun kembali membawa Ditya masuk ke dalam kamar. Jam menunjukkan pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Hari semakin gelap. Kondisi Ditya pun belum juga membaik. Agaluh tiba-tiba teringat. "Nih, kita bawa Ditya ke rumah Danu aja. Kan Om Sahrial ngerti yang begini-begini." Danu adalah sahabat dari kedua kakak lelaki Ditya, Agaluh dan Aryan. Ayah Danu, Om Sahrial, memang dikenal oleh teman-teman anaknya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan hal-hal gaib. "Boleh deh," jawab Mami yang terlihat sudah kehabisan ide. "Aku siapin motor dulu ya, kita boncengan bertiga aja." Agaluh segera menyalakan mesin motornya, bergegas kembali ke dalam kamar untuk membantu Mami memapah Ditya. "Sin, Dik, kalian bisa tolong bantuin Mami pegangin teh Ditya, biar aku bisa pegangin setel motor," pinta Agaluh kepada kedua adiknya yang lain. Tiara dan Cindy pun tanpa banyak bicara segera membantu Mami menahan beban tubuh Ditya yang tiba-tiba mulai bertambah lagi berat seperti sebelumnya. Mereka perlahan memapahnya menuju motor yang sudah disiapkan oleh Agaluh di depan pagar. Tapi keanehan terjadi lagi. Sesampainya mereka di samping motor, mereka mencoba membantu Ditya yang terlihat tidak kuat. Bahkan untuk mengangkat tubuh bagian kanannya sendiri, Mami dan Tiara yang saat itu sudah berada di sisi kiri Ditya terjatuh, tidak kuat menahan beban tubuhnya. Mereka bangkit dan mencoba lagi untuk kedua kalinya dan kembali gagal. "Wah, ngaco nih, bener-bener gak beres," ucap Agaluh seketika. "Ya udah Mi, kita bawa aja Ditya kembali ke kamarnya. Biar aku jemput aja Danu sama Om Sahrial." "Iya nah, boleh. Hati-hati ya." Agaluh terlihat sedang menelpon di teras depan rumah, menjelaskan situasi yang terjadi kepada Om Sahrial. Tidak lama, Agaluh pun mematikan HP-nya dan melongo ke arah Mami yang sedari tadi duduk di ruangan tamu. Ia memperhatikan gerak-gerik putra keduanya itu. "Aku jalan ya Mi," kata Agaluh. Mami hanya mengangguk menjawab Agaluh. Selang 20 menit terlihat mobil Aryan yang baru saja sampai parkir di pagar rumah. Dari dalam mobil turun satu orang lagi bersama Mas Aki. Ia adalah teman kampus Aryan. Perawakannya yang besar membuat kesan yang menakutkan bila baru pertama kali bertemu. Namun cara dan gaya bicara justru seringkali membuat Ditya dan teman-teman Arya yang lain tertawa karena kelucuannya. "Dityanya gimana nih?" tanya Aryan yang bergegas turun dari mobil mengkhawatirkan adiknya itu. "Masih, jawab Mami. "Aryan udah balik, cepet. Udah selesai tugasnya?" tanya Mami. "Nanti aja lanjut lagi. Ini makanya aku ajak Aki buat bantuin ngejagain Ditya. Tadi baru cerita sih sekilas di telepon." "Iya, Mami bingung mesti gimana." "Udah Mi, tenang, gak akan ada apa-apa kok," ucap Arya, berusaha menenangkan Mami yang terlihat semakin gelisah. Sekitar setengah jam, Agaluh pun sampai kembali ke rumah. "Mana lu si Danu?" tanya Aryan bingung melihat Agaluh masuk ke dalam rumah sendiri. "Mobilnya gak bisa nyala, jawab Agaluh. "Lah, kok bisa?" "Iya, tadi pas mau nyalain mobil, tiba-tiba kayak yang gak ke starter gitu."
Ada-ada saja. Udah, aku jemput deh, tegas Aryan sambil berbalik ke dalam rumah, berniat mengambil kunci mobil yang diletakkannya di dalam kamar Mami. Agalu pun mengikutinya di belakangnya. Mi, aku jemput dulu ya. Danu sama Om Sahrial dulu ya, kata Aryan kepada Mami yang terlihat sedang duduk di pojok kasurnya memijit-mijit Ditya yang terlihat meringis, masih menahan sakit. Loh, emangnya Danu gak jadi datang bareng Agalu? Tanya Mami bingung. Mobilnya tiba-tiba gak bisa distarter Mi, jawab Agalu. Ya Allah, kenapa lagi ini? Mami terlihat begitu panik. Terlihat air mata mulai sedikit demi sedikit menetes keluar dari ujung mata beliau. Udah, gak apa-apa Mi. Biasa kan si Danu tuh males ganti oli, paling juga kekeringan tuh. Aryan pun mencoba menenangkan Mami. Udah ya Mi, ditemanin sama Galuh dulu ya. Di luar juga ada si Aki. Mami tenang saja, aku jemput mereka dulu ya. Ya Mi, ucap Mami diri, menahan sedih. Aryan pun berbalik segera bergegas keluar rumah. Tidak lama terdengar suara mobil Aryan pun pergi dan menghilang. Agalu pun perlahan mendekati Ditya. Dia membawa Al-Quran kecil di genggamannya dan mendudukkan tubuhnya tepat di samping Ditya yang sedang berbaring. Agalu mulai membaca lembar demi lembar Al-Quran sampai ia berhenti pada lembaran surat Yasin. Ia mulai membaca Wal Qur'anil Hakim agar lalu melanjutkan ayat demi ayat surah Yasin. Namun aneh, Ditya mulai terlihat tidak tenang. Sesekali ia meringis kesakitan, sesekali ia meremas-remas lengannya sendiri sambil berkata lirih. Udah panas stop. Mami melihat gelagat Ditya. Dia tersadar dan segera menghentikan Agalu. Nak, umul Quran dulu, baik kecapnya, ucap Mami mengingatkan. Astagfirullah, iya Mi, aku sampai lupa. Mendengar hal itu Ditya pun menyeringai dengan sedikit suara tawa. Astagfirullah. Mami dan Agalu pun melihat ke arah Ditya. Mereka pun akhirnya menyadari yang mereka hadapi bukan hal yang biasa, bahkan sampai mampu mengalihkan cara berpikir mereka. Mami dan Agalu pun segera bersama-sama mulai membaca surat Al-Fatihah. Stop, suara Riri Ditya kembali terdengar. Ayat demi ayat yang dibacakan seakan membuat Ditya semakin tidak tenang. Sampai akhir pada ayat Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba-tiba saja suara Ditya meninggi dengan nada marah. Berhenti! Matanya memerah, namun terlihat tetes demi tetes air mata perlahan mulai keluar dari matanya. Udah, sakit, Mami. Mami dan Agalu yang berhenti terkejut mendengar nada tinggi Ditya. Itu pun hanya bisa mematung sesaat, sampai terdengar suara gebrakan pintu kamar yang terbuka. Di depan pintu berdiri Mas Aki, Tiara dan Cindy yang terlihat panik mendengar suara teriakan Ditya dari luar kamar. Kenapa Mi? Tanya Mas Aki panik melihat kondisi Ditya yang sedang tidak jelas. Itu membuat Mas Aki pun segera menghalangi pandangan Tiara dan Cindy yang ketika itu masih di bawah usia remaja. Tadi Ditya kenapa Mi? Tanya Tiara yang penasaran bercampur khawatir sambil mengintip dari balik badan Mas Aki yang besar. Gak apa-apa nak, jawab Mami mengalihkan. Teh Tiara ajak Cindy ke kamar depan dulu ya nak. Iya Mi, jawab Tiara yang ketika itu duduk di bangku SMP dan terlihat sudah mulai bisa membaca situasi. Tiara pun segera mengajak Cindy menjauh sampai menghalangi pandangan melihat Tiara dan Cindy yang sudah masuk ke dalam kamar. Mas Aki pun segera menutup pintu kamar Mami dan Agalu. Dia pun berjaga di dalam mendampingi Mami dan Agalu. Tangan kanan aku perih Mi, terdengar suara Riri Ditya yang meringis kesakitan memegang lengannya. Kenapa nak? Tanya Mami. Perih Mi, perih banget. Perih bukan sakit, tanya Mami lagi memastikan. Perih kayak ditusuk Mi, ucap Ditya. Agalu yang penasaran dengan perkataan Ditya pun mencoba menggulung lengan baju Ditya yang saat itu mengenakan sweater lengan panjang. Mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Lengan Ditya dipenuhi dengan bercak-bercak luka yang sebelumnya tidak ada. Terlihat ada 5 bekas gigitan yang seperti bentuk gigitan manusia.
Iyalah nak, kamu kenapa nak? Mami terdengar begitu panik sekaligus sedih di saat bersamaan. Agalu dan Mas Aki yang melihat hal itu pun terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, menyaksikan hal yang benar-benar aneh. Dan di luar nalar itu, perih nih. Di sisi lain Ditya masih meringis, berusaha menahan rasa sakit yang kini tidak hanya di bahu kirinya, tapi juga di lengan kanannya. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, Agalu perlahan melanjutkan lantunan ayat suci Al-Quran. Namun setiap ayat yang dibacakannya seakan menambah rasa sakit pada tubuh Ditya. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba Ditya meraih tangan Agalu yang sedang melantunkan surat Al-Baqarah, mencengkramnya dengan sangat erat. Seketika matanya terbelalak menatap mata Agalu, seolah marah. Namun sesaat tatapan amarah itu berubah menjadi sebuah seringai, senyuman. Kemudian matanya terpejam dan tubuhnya terjatuh di kasur. Ditya tidak sadarkan diri. Teteh, Mami yang panik melihat itu, menghentak-hentakan tubuh Ditya, berharap putri tertuanya itu membuka mata. Mas Aki segera menghampiri Ditya dan meletakkan jari telunjuknya di antara hidung dan bibir Ditya, mencoba memastikan hembusan napasnya. Tenang Mi, dia cuma tertidur, tegas Mas Aki menenangkan Mami. Tapi bisa bangun lagi kan Ki? Tanya Mami panik. Bisa loh Mi, kita biarin dulu aja Ditya istirahat, lanjut Mas Aki. Iya Mi, kasihan juga dia, Ditya pasti capek. Tambah Agalu. Iya ya nak. Agalu pun merangkul bahu Mami dan membantunya berdiri. Iya Mi, kita keluar dulu aja ya, biarin Ditya tidur dulu. Mami pun berdiri, seolah setuju, sambil dipapah Agalu dan sesekali melihat tubuh putrinya yang kini terbaring di kasur tidak berdaya. Mami pun meninggalkan kamar. Jam di dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Suara mesin mobil yang dimatikan terdengar dari depan pagar. Aryan telah sampai bersama. Aryan turun, dua sosok lelaki lainnya dari dalam mobil. Mas Danu dan Om Sahrial. Assalamualaikum. Suara Om Sahrial lantang terdengar saat memasuki rumah. Waalaikumsalam Om. Saud Agalu dan Mas Aki yang keluar dari kamar Mami. Dityanya mana Gal? Ki? Tanya Mas Danu sambil memperhatikan sekeliling. Di kamar Mami Dan, ayo. Aryan menjawab sembari mengarahkan Mas Danu menuju ke kamar Mami. Jadi gimana kondisinya sekarang? Tanya Om Sahrial yang seakan mengerti situasi apa yang telah Agalu dan Mas Aki lewati melalui melihat ke dalam ekspresi wajah mereka. Sekarang sih udah aman, Om. Dianya lagi tidur, jawab Agalu. Oh gitu. Om Sahrul pun menjawab dengan nada, seolah ia pun paham bahwa ini belum berakhir. Tiba-tiba, Kak, Ki, tolongin dong. Terdengar suara Aryan dari dalam kamar Mami berteriak panik. Agalu dan Mas Aki yang terkejut pun segera menuju ke kamar Mami. Kenapa? Agalu membuka pintu kamar Mami dan terkejut melihat tubuh Ditya yang sudah tergeletak di lantai. Tidak jauh dari ranjang masih tidak sadarkan diri. Di sampingnya Mas Danu juga terjatuh. Sebagian tubuhnya tertimpa tubuh Ditya. Lah, kenapa ini? Tanya Mas Aki bingung. Si Ditya berat banget, gak kuat gua, kata Mas Danu menjelaskan dengan nada yang sedikit meringis seolah menahan sakit. Lo gak apa-apa? Gak apa-apa sih, cuma ini ketiban kaki, gue gak bisa ditarik, berat banget. Aryan, Agalu dan Mas Aki pun mencoba mengangkat tubuh Ditya yang tergeletak di lantai menimpa kaki Mas Danu. Wah gila, kok berat banget sih si Ditya? Mas Aki mulai panik. Udah ayo gak apa-apa, kita angkat bareng, kata Aryan sembari menahan kedua lengan Ditya. Mereka membawa tubuh Ditya yang bertambah bebannya keluar kamar. Mereka mendudukkan Ditya di sofa ruang tamu sesuai arahan Om Sahrial. Aduh Pak, mohon maaf jadi merepotkan. Mami yang baru saja sholat isya keluar dari kamar depan menghampiri Om Sahrial. Gak apa-apa Bu, namanya juga musibah, jawab Om Sahrial menenangkan. Di sofa Ditya mulai terbangun, matanya perlahan terbuka. Masih dalam posisi duduk,
Ia langsung melemparkan pandangannya ke arah Om Sahrial. "Nih Om, Dityanya udah bangun," seru Galuh. Yang menyadari hal itu, Om Sahrial pun menoleh ke arah Ditya, berbalik memulai menghampirinya. Ditya terus memandangi Om Sahrial, mengikuti setiap langkahnya tanpa melepaskan pandangannya sedikit pun. Sampai ketika Om Sahrial berdiri tepat di depan Ditya. Ditya tersenyum pada Om Sahrial. Senyuman itu bukan merupakan senyuman sapaan, lebih terkesan sebuah senyuman ejekan. Senyum menyeringai yang terlihat merendahkan Om Sahrial. "Ditya?" tanya Om Sahrial. Ditya tetap tersenyum. "Ditya?" Om Sahrial melanjutkan. Ditya tidak bergeming, masih tersenyum menyeringai, menatap mata Om Sahrial. "Kamu siapa?" Kali ini pertanyaan Om Sahrial berhasil merubah ekspresi Ditya. Ia tidak lagi tersenyum, menatap tajam menunjukkan rasa tidak suka akan kehadiran Om Sahrial. "Jawab pertanyaan saya, kamu siapa?" tegas Om Sahrial, kali ini dengan nada sedikit meninggi. Seketika Ditya pun tertawa-tawa kecil yang lama-kelamaan berubah-ubah menjadi semakin menakutkan. Ia bahkan Tiara dan Cindy yang sebelumnya ada di dalam kamar pun keluar, mendengar suara tawa ringan yang terdengar menakutkan itu. Ditya menghentikan tawanya kali ini. Ia menatap satu demi satu wajah semua orang yang ada di ruangan itu. Kepalanya bergerak dari kiri ke kanan, mengikuti gerakan matanya sambil tetap menatap wajah mereka satu persatu. Selesai itu Ditya kembalikan pandangannya kepada Om Sahrial. Tersenyum kembali sambil berkata, "Kamu siapa?" dengan suara lirih yang tidak dikenali oleh siapapun yang ada di ruangan itu. Suara seorang perempuan dewasa yang jelas sekali, bukan merupakan suara Ditya. "Saya Sahrial, kamu?" Ditya kembali tetap tersenyum sembari menutup matanya. Sesaat dia kembali membuka matanya dan berkata lagi, "Saya." Mendengar itu mereka semua terkejut karena kali ini suara yang keluar dari mulut Ditya berubah lagi. Suara itu bukan lagi suara perempuan yang baru saja mereka dengar, melainkan lelaki remaja, dan terdengar seakan ada lebih dari satu suara. "Saya, bukan, tapi kami." Suara itu keluar dari mulut Ditya dengan nada meninggi. "Kami tidak sendiri, begitu juga dengan kalian," tegas suara tersebut. "Apa mau kalian?" tanya Om Sahrial dengan tegas. Mendengar pertanyaan Om Sahrial itu, suara tersebut tertawa, membuat seisi rumah merinding ketakutan. Suara itu pun kemudian menghentikan tawanya dan kembali berkata, "Cari tahulah sendiri kalau memang kamu sanggup," jawab suara itu dengan tegas. Ia mendengar pertanyaan mereka. Om Sahrial menutup kedua matanya. Mulutnya bergerak seakan sedang membaca sesuatu. Tidak lama Om Sahrial pun membuka matanya. Seketika itu ia terperanjat mundur ke belakang, seolah melihat sesuatu yang tidak dia duga-duga. Tatapannya mengarah pada sesuatu di atas kepala Ditya. "Astagfirullahaladzim," seru Om Sahrial. "Kenapa Om? Ada apa?" tanya Galuh bingung. Om Sahrial tidak bisa menjelaskan apa yang ia lihat kepada siapapun yang ada di ruangan itu. Yang ia tahu, ini bukanlah hal biasa. Di punggung Ditya tampak sosok anak laki-laki yang tidak kecil lagi, namun jelas belum remaja. Melingkarkan kedua tangannya di leher Ditya, seolah merangkulnya dengan sangat erat. Di atas sosok itu ada sosok lain yang hampir mirip sosok anak laki-laki yang dari perawakannya pun terlihat tidak berbeda dari sosok sebelumnya. Hanya berbeda pada gaya rambutnya yang sedikit lebih lebat dan acak-acakan. Mereka terlihat tidak mengenakan pakaian pada bagian atas tubuhnya, dengan hanya mengenakan celana pendek pada bagian bawahnya. Kedua sosok itu tersenyum menyeringai sambil sesekali tertawa kepada Om Sahrial. Namun yang lebih menakutkan adalah sosok lain di sebelah kiri Ditya. Sosok perempuan dengan rambut yang berat, dan panjang mencapai paku. Sebagian wajahnya hancur, dipenuhi dengan darah, dan terlihat daging-daging yang membusuk pada keningnya. Sosok itu mencengkramkan tangan kanannya pada bahu Ditya
yang dengan kuku yang hitam panjang dan tajam. Tangan kirinya menjuntai seakan tidak lagi terpasang dengan baik pada tubuhnya. Om Sarya menyadari sesuatu. Ini bukan disebabkan oleh niat jahat dari sosok-sosok tersebut, melainkan oleh sesuatu yang ada di dalam diri Ditya. "Kalian, mau apa kalian?" tanya Om Sarya terbata, masih setengah terkejut dengan apa yang ia lihat. "Kami," jawab mereka tiba-tiba. Terdengar suara tawa mengekeh. Kemudian berubah posisi duduknya, melipat kedua kaki bersila di depan. Tangan kiri diletakkan pada paha kirinya, sampai kemudian mulai mengangkat tangan kanannya. Ia mengarahkan telunjuknya ke wajah sambil berkata, "Anak ini bukan hanya milik kalian, tapi anak ini adalah milik alam." Kata-kata mereka membuat semua orang yang ada di ruangan itu terdiam. "Dia anak saya," Mami menyala ucapannya dengan nada sedikit meninggi, disertai rasa takut. "Kalian tidak berhak atas Ditya." Mereka pun hanya tertawa mendengar pertanyaan Mami. "Kalian masih belum mengerti juga," ucapan mereka sambil menatap tajam mata Mami. "Bukan kami yang datang mengganggunya. Dialah yang membuka pintu mengundang kami." Mami dan keluarga Ditya hanya bisa diam, tidak berbicara saking herannya. Om Sarya perlahan mendekati Ditya sambil mengulurkan tangannya. Hal aneh pun terjadi. Ditya membuka matanya. Ia melihat Om Sarya yang baru saja datang bersama Mas Danu. "Om, Mas Danu, sudah sampai," sapa Ditya kepada mereka. Namun aneh, Om Sarya yang sedang berbicara dengan Mami menoleh menatap, tetapi tidak dengan tatapan hangat seperti biasanya. Yang dia lihat Om Sarya melangkah mendekat kepadanya, sampai ketika Om Sarya berhenti tepat di depannya. Om Sarya baru menyapanya. "Ditya?" "Iya Om," jawab Ditya. Om Sarya bertanya lagi. "Ditya?" "Iya Om, ini aku," jawab Ditya. Dia pun bingung dengan tingkah Om Sarya. Namun pertanyaan Om Sarya berikutnya malah semakin membuatnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Kamu siapa?" Ditya diam mendengar pertanyaan itu. Ditya tidak mengerti kenapa Om Sarya menanyakan hal seperti itu. Tiba-tiba ia tertawa, tawa ringan dengan suara yang semakin lama semakin membuat dirinya sendiri ketakutan. "Kok aku ketawa? Kok suaraku beda?" Pertanyaan-pertanyaan aneh muncul di dalam benaknya. Ia bingung, bukan kepalang, sampai sedari tadi ia menjawab pertanyaan Om Sarya, tidak sekalipun ia mendengar suara yang bisa keluar dari dalam mulutnya. Ia seakan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Seketika Ditya merasakan hawa dingin menyelimuti bahu kirinya. Namun sesaat kemudian hawa dingin itu berubah menjadi hawa panas yang perlahan-lahan menjalar ke seluruh punggung dan lengannya. Ada perasaan tidak enak dalam hatinya. Ia menoleh ke kiri, memastikan penyebab hawa dingin tersebut. Ditya terkejut bukan main ketika melihat sosok perempuan dengan wajah yang hancur sebagian berdiri di situ. Ditya yang ketakutan berusaha memejamkan matanya, namun sesuatu seperti menahan matanya. Sepasang tangan yang berukuran tidak terlalu besar dengan permukaan telapak tangan yang kasar. Tangan itu tidak hanya menahan mata Ditya untuk tidak menutup. Perlahan tangan itu menarik wajah Ditya hingga mendongak ke atas. Matanya bertatapan langsung dengan mata sang pemilik tangan, sepasang mata berwarna putih cerah, dengan hanya setitik warna hitam pada pupil mata itu. Menatap tajam dengan seringanya. Senyuman yang membuat bulu kuduk berdiri. Di atas sosok pemilik mata itu, dia melihat sosok lainnya, sebuah wajah yang tertutup dari kening sampai hidung oleh rambut yang tidak beraturan. Hanya terlihat senyum lebar pada mulutnya. Kedua tangan itu kemudian menggerakkan kepala Ditya, mengarahkan menghadap ke sisi kiri. Tepat sosok wanita dengan wajah hancur itu berdiri. Kali ini Ditya benar-benar terperanjat dengan apa yang disaksikannya. Seketika kepala Ditya dihadapkan ke sisi kirinya. Wajah hancur sang sosok perempuan berada tepat di hadapannya. Di mata mereka bertemu. Dalam sepersekian detik sebelum akhirnya Ditya
seakan tersadar setelah penasaran merasakan tamparan hebat pada pipi kirinya. Om Syahrial yang mendekat mencoba meraih tangan Ditya secara refleks, memutuskan untuk melayangkan tangan kanannya ke pipi kiri Ditya. Ia menyaksikan apa yang Ditya alami, mencoba menjauhkan wajahnya dari sosok perempuan berwajah hancur itu. "Mami!" tiba-tiba Ditya menjerit. Mendengar suara Ditya yang telah kembali normal, Mami pun segera menghampiri dan memeluknya dengan erat. "Iya, Mami di sini. Aku takut, Mi," ucap Ditya sambil menangis. Iya, Dit. Kita ngaji bareng-bareng ya," ajak Om Syahrial yang seakan tahu bahwa ini masih belum selesai. "Coba Rian sama Galuh, tolong ambilin kasur kecil atau karpet tebal ya," lanjutnya kepada kedua kakak laki-laki Ditya. "Oke Om," jawab mereka berdua. Ditya pun akhirnya direbahkan pada karpet tebal yang digelar di ruang tamu dengan posisi tengkurap. Agaluh diminta memegang kepala Ditya. Om Syahrial berada di ujung tangan kiri dan Mami memegang tangan kanannya. Aryan dan Mas Danu memegangi kaki kanan, sedangkan Mas Aki kaki kirinya. Om Syahrial meminta agar Agaluh menghadapkan kepala Ditya ke kanan sambil mendekati telinganya seakan membisikkan sesuatu. "Ikuti bacaan Om dalam hati," ucap Om Syahrial tegas. Ditya hanya mengangguk. Om Syahrial mulai melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Jam dinding menunjukkan pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Lantunan ayat-ayat suci masih terdengar lirik sekali lagi dari mulut Om Syahrial. Kondisi Ditya yang saat itu semakin tidak menentu. Ia yang belum sepenuhnya berhasil kembali menguasai kesadarannya kini mulai kehilangan kendali lagi. Semakin lama Ditya semakin meronta-ronta. Aryan dan Mas Danu sempat beberapa kali terpental karena tendangan kerasnya Ditya. Agaluh masih berusaha menjaga agar kepala Ditya tetap pada posisi menghadap ke kanan. Karena sebelumnya ia sempat melepaskan pegangannya, Ditya berhasil menoleh ke arahnya, mengeluarkan suara tawa yang benar-benar mengerikan. Mami masih menahan tangan kanan Ditya, sembari sesekali menangis pilu melihat kondisi putrinya. Mas Aki kini mencengkram lebih kuat kaki kiri Ditya yang sebelumnya terlepas dan menyebabkan keanehan terjadi. Tubuhnya terangkat sekitar 1-2 cm dari lantai, melayang sembari memberontak, menghentakkan tendangan-tendangan kecil yang sangat kuat, bahkan mampu membuat badan Aryan dan Mas terpental. Momen ini berlangsung sangat lama, 2 jam. Ya, bayangkan, 2 jam, sampai pada suatu titik di mana Ditya yang meronta menjerit-jerit berhasil melepaskan kembali pegangan tangan Agaluh pada kepalanya. Menoleh ke kiri, melemparkan pandangan kepada Om Syahrial dengan tatapan tajamnya. Seketika Ditya meludahi wajah Om Syahrial. Ditya kemudian tertawa keras. Suara itu terdengar lebih mengerikan dari sebelumnya, membuat semua yang ada di ruangan itu tidak akan bisa melupakan seumur hidup. Suara tawa yang akhirnya menghilang dan membiarkan Ditya tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri. Om Syahrial mengusap wajahnya, membersihkan bekas ludah yang tadi tersembur dari mulut Ditya. Ia menoleh melihat jam yang menunjukkan pukul 03.30. Om Syahrial melonggarkan cengkraman tangannya di tangan kiri Ditya. Dia beranjak bangkit perlahan. Ia menarik napas panjang, kemudian berkata, "Selesai juga hari ini." Perkataannya membuat mereka yang ada di ruangan bingung. Seakan kejadian ini hanya awal dari kejadian-kejadian lainnya. "Maksudnya gimana, Om?" tanya Agaluh yang jelas kelihatan tidak paham maksud dari omongan Om Syahrial. "Anak ini," ucap Om Syahrial sambil terengah-rengah. Om Syahrial mencoba menjelaskan, "Dia berbeda dari anak-anak lainnya." Kejelasan Om Syahrial menutup kejadian-kejadian di hari yang melelahkan itu. Tidak satupun anggota keluarga Ditya yang mengerti maksud dari ucapan Om Syahrial. Namun mereka sadar ada hal yang tidak bisa dijelaskan dan ada hal yang tidak boleh dijelaskan secara gamblang. Namun mereka tahu bahwa kejadian ini merupakan pintu bagi kejadian-kejadian aneh yang akan datang.
Terik matahari yang menusuk kulit membangunkan Ditya dari tidur lelapnya. Tubuhnya masih terasa sakit dan pegal, efek dari kejadian dini hari tadi. Dibukanya kedua matanya mencoba menyadarkan diri. Dilihatnya samar-samar, sekeliling ini bukan kamar tidurnya. Ini kamar Mami. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. "Loh, Nak, udah bangun?" Suara hangat Mami menenangkan hatinya. "Iya, Mi. Mau makan, Nak?" tanya Mami yang seakan tidak ingin membahas kejadian semalam. "Ntar aja, Mi. Sekarang jam berapa, Mi?" "Jam 12, Nak. Sholat duhur dulu, Ki." "Loh, ke sekolah ya aku?" "Ya istirahat dulu saja, Nak. Mami siapin makan dulu deh." Mami pun berbalik keluar dan pergi dari kamar, berniat menyiapkan makan siang untuk Ditya. Ditya mencoba bangun dari tempat tidur, berlanjak perlahan menuju meja makan. Siang itu Ditya menghabiskan waktu bersama Mami, berbincang tentang banyak hal. Hari berganti, malam-malam itu Ditya memutuskan untuk tidur kembali ke kamar tidurnya. Ia merasa sudah baik-baik saja, tubuhnya yang lemas masih terasa pegal-pegal. Sisa kejadian kemarin malam, Ditya yang memang menderita insomnia kala itu, menghabiskan waktunya bermain HP, mencoba membuat matanya mengantuk, sampai ia mendengar dentuman yang keras sekali dari arah atap, tepat di atas kepalanya. Ditya yang terkejut tanpa sadar, melempar HP-nya sembari langsung menarik selimut menutupi wajahnya. Tidak lama dia pun terlelap dalam tidurnya. Namun ternyata hal ini tidak berakhir begitu saja. Dentuman keras itu terus dia dengar selama 4 hari berturut-turut. Pada hari kelima, dentuman itu tidak terdengar lagi. Tapi kali ini dia merasakan ada yang jatuh dari langit-langit kamarnya, menimpa tubuhnya. Ditya yang terus merasakan hal ini akhirnya menceritakan semuanya kepada Mami. Pagi harinya Ditya dan Mami pun meminta tolong agar Om Sahrial kembali datang ke rumah. Sore itu Om Sahrial tiba di rumah. Disitulah semua cerita terungkap. Nah, mulai sekarang saya akan kembalikan ke sudut pandang ke awal seperti saya pertama menuturkan cerita ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, istri saya adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Katanya kalau orang dulu menyebut anak-anak seperti ini dengan istilah anak tengah. Bagi sebagian banyak orang, istilah anak tengah bukanlah sesuatu yang aneh. Namun bagi beberapa istilah tersebut mengandung makna yang lebih mendalam. Jembatan gerbang atau mediator. Istilah-istilah ini mungkin umum bagi beberapa golongan tertentu. Bagi istri saya dan saya pribadi, kecuali merupakan perempuan tercantik dan terbaik yang sudah Allah tetapkan untuk saya. Semoga dari pengalaman itu, saya ini dapat diambil hikmah seperti apa yang telah mereka sampaikan, bahwa kita tidak sendiri, kita hidup berdampingan antara sesama manusia dan alam sekitar. Ada batas-batas yang tetap harus dihargai dan dijaga. Oke, teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan sekali lagi terima kasih.